Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rian, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus alumni dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Nusi Tamrin. Di video kali ini, aku akan melakukan teaching simulation untuk mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris dengan media pembelajaran papan tulis. Jadi untuk kalian yang kangen sekolah dan papan tulis serta spidol, please check this out. Nah, soal pertama adalah soal matematika. Soalnya, jika sistem persamaan mx tambah 3y sama dengan 21, 4x minus 3y sama dengan 0, dan ini memiliki penyelesaian bilangan bulat untuk x dan y, maka nilai x tambah y tambah m itu berapa? Nah, ini kan persamaannya, soalnya udah aku hapus ya, biar ini bisa lega. Caranya adalah dengan mengeliminasi x atau y-nya. Karena kita belum tahu m-nya, maka kita eliminasi si y-nya kan. Caranya dengan kita tambahin, jadinya m ditambah 4, x sama dengan 21, karena y-nya udah hilang kan, coret. Nah, berarti x-nya sendiri adalah 21 per m ditambah 4. Udah nih kita dapat. Terus gimana nih kak dapat x-nya? Nah, caranya tinggal faktorin ini nih. Faktor dari 21 itu kan ada 1, terus 3, 7, sama 21 kan. Tinggal kita masukin deh, jika m-nya sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 21 per 1 tambah 4. Ini kan hasilnya akan desimal kan. Desimal itu bukan bilangan bulat, maka satunya ini salah. Kita coba nih kalau misalkan 21. Kalau m sama dengan 21, maka x-nya sama dengan 21 dibagi 21 tambah 4. Ini kan hasilnya juga akan desimal kan. Nah, karena hasilnya desimal, ini juga enggak berarti. Lalu, lanjut kita masukin m-nya sama dengan 7. Kalau m-nya sama dengan 7, maka x-nya sama dengan 21 dibagi 7 tambah 4. Atau 21 dibagi 11. Ini juga hasilnya akan desimal, maka x-nya bukan bilangan bulat, berarti 7 itu salah. Lalu opsi terakhir tinggal 3 nih, bener nggak ya? Ayo kita buktikan. M sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 21 dibagi 3 tambah 4. 21 dibagi 7 berapa? Bisa kan? Hasilnya adalah 3. Nah, kita dapat M-nya 3, kita dapat X-nya juga 3. Terus kita taruh di sini. M-nya ternyata 3, X-nya juga ternyata 3. Lalu, Y-nya berapa? Karena soal minta M tambah X tambah Y, maka kita akan cari nih Y-nya berapa. Caranya adalah dengan kita masukin ke persamaan yang ini. 4X tambah 3Y, minus 4x minus 3y sama dengan 0. X-nya dapat 3, 4 dikali 3 minus 3y sama dengan 0. Berarti minus 3y sama dengan, ini kan 12, dipindahin ke sini jadi minus kan, ruas ke sana. Berarti minus 12. Nah, y-nya ini sama dengan 4. Kita dapat y-nya 4. Udah deh, kita tinggal jumlahin, hasilnya 10. Jawabannya adalah B. Itu guys, gampang banget kan? Nah, kalau tadi udah matematika, sekarang kita masuk ke IPA. Ini materinya fluida statis. Soalnya, sebuah balok kayu terapung di air dengan 80% bagian balok tercelup di dalam air. Lalu, massa jenis air 1 gram per cm kubik. Berapa massa jenis balok? Nah, karena kita udah tahu berapa massa jenis balok, maksudnya massa jenis airnya, berarti kan pertanyaannya massa jenis balok. Aku ibaratnya sebagai baloknya itu X. Itu berapa kan? Kita udah tahu nih, kalau misalkan volume balok yang di air sama dengan 80% volume keseluruhannya. Berarti volume balok yang di air dibanding volume semuanya adalah 80% atau 0,8 kan. Oke, sekarang kita cari nih. Jadi, massa jenis balok sama dengan, rumusnya itu adalah volume balok yang tercelup dalam air dibanding volume semuanya dikali massa jenis dari air. Massa jenis airnya kan ini kan. Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Nah, karena kita udah dapet, ini kan 0,8 dikali ininya, massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Berarti jawabannya adalah 0,8 gram per cm kubik. Ini deh jawabannya.
Atau kalau di opsi kita lihat itu, jawabannya adalah C. Udah gampang banget kan? Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman udah kita udah ngebahas tentang IPA dan matematika, pokoknya semua hal yang berbau dengan angka dan juga membutuhkan media papan tulis, sekarang aku akan membahas soal bahasa Inggris. Nah, jadi kan ini udah ada teksnya, kayak teman-teman bisa baca dulu teksnya, teks yang paragraf pertama, terus kita lanjut ke soal. Karena basically, English is about reading and writing and answering the question. Nah, soalnya itu adalah according to paragraph 1, where did Charles Darwin begin to observe and formulate the basis for his theory of evolution? Nah, kan dia nanya ya, kayak kapan nih si Charles Darwin mulai nge-construct theory of evolution-nya? Nah, kalau teman-teman perhatiin, di awal-awal itu, kalimat awal-awal, sampai yang underline, itu tuh sebenarnya nggak menceritain kapan si Darwin ini memulai nge-construct theory of evolution-nya. Tapi kalau dari aku, itu tuh bisa dilihat di line 12, di iPad aku di line 12. Although initially entering into medicine, Darwin chose to pursue his interest in natural science and embarked on a 5-year journey aboard the HMS Beagle, British sloop belonging to the Royal Navy. Nah, dari sini tuh dia bilang kalau misalkan si Darwin ini tuh udah mulai interest sama natural science ketika dia memulai 5-year experience journey-nya. Dan diperkuat di kalimat selanjutnya. Because of his experience aboard the Beagle, he laid the foundation for his theory of evolution while also establishing himself within the scientific community. Nah, jadi dari kalimat ini, itu tuh kita bisa nge-conclude kalau si Darwin ini mulai soalnya kan dia tanya observe and formulate the basis for his theory of evolution itu adalah ketika dia memulai perjalanannya di aboard the HMS Beagle, atau aku bisa konklusiin jawabannya adalah yang D. Nah, itu dia jawabannya. Nah, sekian video teaching simulation dari aku. Untuk teman-teman yang berminat mendaftar menjadi tuti di program Young Eagle Class 2.0, bisa langsung klik link di description yang akan aku taruh nanti. Sekian video teaching simulation dari aku. Thank you, have a nice day.